Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allama al-Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu kana. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun al-kiram, rahmatullah usikum wa nafsi bittaqwallah. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahmatullah. Dalam kesempatan yang mulia dan berbahagia kali ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa berusaha semaksimal mungkin menurut kemampuan kita masing-masing tentunya untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah agar kita semua kelak di akhirat termasuk orang-orang yang dekat dan dicintai Allah, termasuk orang-orang yang selalu mendapatkan rahmat dan ampunannya serta dijauhkan dari segala macam siksaan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahmatullah. Dalam satu riwayat diceritakan Syekh Ibnu Al-Misri pernah menyusuri sungai dengan sahabatnya Syekh Yusuf bin Husain. Ada yang mengatakan saat itu sedang mencuci pakaian, tiba-tiba di depannya ada seekor kalajengking yang luar biasa besar. Beliau sendiri sangat ketakutan. Nampaknya kalajengking ini mau menyeberang tapi tidak mampu karena terhalang oleh arus sungai yang sangat deras. Saat itulah tiba-tiba ada seekor katak yang juga luar biasa besar melompat dan berhenti tepat di samping kalajengking ini. Saat itulah kalajengking langsung naik ke punggungnya dan membawa melompat ke seberang. Syekh Ibnu Al-Misri bilang kepada sahabatnya, ini bukan katak dan kalajengking biasa. Allah pasti akan memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada kita. Karena itu mari kita ikuti kemana mereka pergi. Setelah diikuti para hadirin, katak dan kalajengking ini berhenti di bawah pohon besar. Dilihat kejauhan, dari kejauhan ada seorang pemuda yang tidur lelap di bawahnya. Lantas katak dan kalajengking naik ke pundaknya. Tak lama setelah itu datang seekor ular berbisa. Begitu mendesis di dekat seorang pemuda yang tidur pulas ini, tiba-tiba hendak mematoknya. Saat itulah kalajengking sigap langsung menangkap kepala ular dan menggigitnya dengan kuat serta menentuknya. Saat itulah ular yang hendak menggigit ini kemudian mati karena digigit dan ditutup oleh kalajengking. Setelah itu dia kembali naik ke punggung katak dan membawanya pergi ke tempat semula. Dan saat itulah seperti sudah janji antara katak dan kalajengking, dan kemudian berpisah setelah mengantarkan kalajengking di tempat semula. Hadirin rahmatullah. Ketika itu Syekh Ibnu Al-Misri mengatakan dalam hati, pemuda ini pastilah bukan orang biasa. Di saat hendak dipatok ular, ternyata Allah mengirimkan katak dan kalajengking untuk menyelamatkan nyawanya. Saat itulah
Di dalam batin Syekh Nur Al-Misri dan sahabatnya, dia pasti orang soleh, dia pasti orang yang sangat dekat dengan Allah, dia pastilah kekasih dari wali Allah, sehingga Allah menyelamatkan nyawanya dengan sesuatu yang tidak biasa, tapi dengan suatu perjalanan yang luar biasa. Hadirin rahimakumullah, saat itulah kemudian Syekh Nur Al-Misri mendekatinya karena anak ini tidur pulas dan belum bangun, lantas dibangunkan. Kemudian Syekh Nur Al-Misri bercerita tentang peristiwa yang terjadi, yang hendak ular yang hendak memadoknya, dan kemudian ditunjukkan bahwa ular ini mati karena kolong ceking tadi. Saat itulah para hadirin, anak muda ini kemudian menangis dengan mengatakan bahwa alhamdulillah Allah hari ini telah menyelamatkan nyawaku, mengirimkan seekor kata dan kalajengking untuk membunuh ular berbisa yang tidak mampu. Hadirin rahimakumullah, yang tidur pulas ini bukan karena kecapean, tapi karena ternyata dia adalah seorang pemuda yang mabuk, yang kebetulan di sampingnya ada botol miras. Nah, begitu dia mendapatkan kisah dan peristiwa yang sebenarnya dari Syekh Nur Al-Misri, kemudian beliau memberikan nasihat. Allah hari ini masih sayang kepada Anda. Buktinya Allah menyelamatkan nyawa Anda dan tidak jadi mati di batu ular berbisa. Karena itu segera bertobat wahai anak muda. Ini menunjukkan bahwa kasih sayang dan rahmat Allah kepada Anda sungguh luar biasa. Allah masih memberikan kesempatan kepadamu untuk bertobat. Oleh karena itulah para hadirin, setelah mendengar nasihat Syekh Nur Al-Misri, pemuda ini kemudian pamit ingin pergi. Lantas ditanya, kamu tidak pergi kemana? Saya ingin melanjutkan perjalanan ke Mekah Al-Mukarramah. Singkat cerita bahwa dengan kasih sayang Allah, walaupun dia seorang pemabuk, tapi kemudian nyawanya diselamatkan oleh Allah karena Allah masih cinta untuk diberikan kesempatan hidup kembali di dalam rangka supaya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, ini sejalan dengan firman Allah dalam surat Asy-Syu'ara ayat 19, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul 'aziz. Allah adalah sangat lemah lembut kepada para hamba-Nya. Allah berkenan untuk memberikan rizki kepada siapapun yang dikehendaki, dan Allah Maha Kuat dan Maha Perkasa. Oleh karena itulah dari kisah ini, marilah kita sama-sama mengambil hikmah dan pelajaran di dalamnya. Mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk umur yang panjang, mungkin di antara saudara-saudara kita, teman-teman kita, sahabat kita, seusia kita sudah lebih dulu dipanggil oleh Allah, sementara kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara segar, hidup sampai hari ini. Karena itu mudah-mudahan kesempatan kita ini marilah kita gunakan untuk beribadah, memperbanyak zikir dan doa kepada Allah supaya kita termasuk orang-orang yang dekat dengan Allah. Dan kalau suatu saat nanti dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala ta'ala wa lam yazal qawiyan 'alima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabiyil karim wa 'ala alihi ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Irfa' lahum darajat wa ya mu'til hajat wa kaffir 'anhum sayyi'at wa ba'id lahum hasanat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa dhkurullaha 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi